Selamat pagi sobat semuanya. Wow, pagi ini kira-kira ada jam 9.46 nih. Kami masih di Beijing loh ya. Sekarang kita mau ke tempat destinasi yang ini kayaknya wajib sobat-sobat untuk datangi kalau berkunjung ke Beijing ya. Suhu pagi ini sobat berkisar -6 derajat. Wow, dingin sekali ya. Sudah dingin, anginnya juga kencang. Menusuk ke tulang-tulang nih. Tapi kita tetap happy nih. Nah, ini destinasi yang kita akan tuju yaitu Tiananmen Square. Ya. Jadi tempat ini memang tempat bersejarah ya bagi bangsa Cina. Karena Tiananmen Square merupakan area bersejarah dan pasti dijaga ketat. Jadi pastikan sobat-sobat membawa dokumen identitas atau paspor saat masuk. Pemeriksaan keamanan cukup ketat. Jadi hindari sobat-sobat membawa barang-barang terlarang seperti tripod besar atau drone. Dan juga jangan lupa gunakan alas kaki, sepatu yang nyaman karena pasti sobat akan banyak berjalan di area yang sangat luas. Selain itu juga sebaiknya sobat mengunjungi tempat ini pada saat musim semi atau musim gugur. Karena cuaca tidak terlalu panas ya, atau terlalu dingin seperti kita. Ya, kami kesini pada musim winter nih, musim dingin sekali. Dan siapkan air minum dan kamera dengan baterai yang penuh, karena banyak sekali momen menarik yang sayang dilewatkan. Setelah hampir 1-2 jam, kami melewati antrian yang sangat panjang. Ya, pemeriksaan masuk untuk sampai ke dalam Tiananmen Square-nya. Akhirnya kami sudah berada di dalam Tiananmen Square-nya. Jadi Tiananmen Square ini sobat, area yang terletak di jantung kota Beijing. Tepat di depan gerbang Tiananmen dan Istana Terlarang atau Forbidden City. Ini lokasinya sangat mudah dijangkau karena berada di pusat kota. Dan ini terhubung dengan berbagai moda transportasi umum. Jadi Tiananmen Square ini menjadi titik awal untuk menjelajahi landmark terkenal yang ada di Beijing. Tiananmen Square terbuka untuk umum. Jadi ini mulai buka pukul 5 pagi hingga jam 22 malam. Waktu Cina ya sobat ya. Nah, waktu yang terbaik ini sobat kalau untuk berkunjung, untuk datang ke Tiananmen Square pagi hari ya, agar sobat-sobat bisa menyaksikan upacara pengibaran bendera nasional Cina yang sangat ikonik. Pastikan datang lebih awal karena upacara ini selalu menarik banyak pengunjung, baik warga lokal maupun turis mancanegara. Yang menarik dari Tiananmen Square ini, kalau kita masuk sobat-sobat tidak ada tiket. Jadi gratis ya untuk berkunjung ke lapangannya. Tapi kalau sobat-sobat semua ingin ke Monumen Pahlawan Rakyat, Museum Nasional Cina, atau Mausoleumnya Mao Zedong, itu dikenakan biaya tambahan ya. Terjangkau kok. Ya, jadi semua informasi tiket biasanya terpampang di pintu-pintu masuk. Bagi pencinta fotografi, Tiananmen Square adalah surga tersendiri. Spot paling populer tentu saja sobat, di depan gerbang Tiananmen, yang latar belakangnya itu potret besar Mao Zedong yang ikonik. Nah, pengen tahu nih momen paling oke kalau datang ke area ini pagi hari, karena langit cerah dan akan membuat hasil foto semakin memukau. Selain itu, area sekitar Museum Pahlawan Rakyat dan Museum Nasional Cina juga menjadi lokasi foto favorit. Sobat bisa mengabadikan keindahan bangunan megah berpadu dengan luasnya lapangan. Dan jangan lupa juga nih datang sore hari untuk mendapatkan pencahayaan terbaik dengan suasana yang lebih dramatis. Berkunjung ke Tiananmen Square bukan sekedar datang untuk berfoto saja sobat. Sobat bisa menikmati upacara pengibaran dan penurunan bendera yang menjadi daya tarik utama di sini. Selain itu, sobat juga bisa berkeliling area sembari menikmati keindahan arsitektur bangunan bersejarah.
yang megah. Setelah selama 2 jam kita berada di pusat destinasi Tiananmen Square. Nah, sekarang kita mau menuju ke Shanghai nih sobat. Sebenarnya ke Shanghai bisa juga dengan pesawat terbang atau dengan kereta cepat. Nah, pilihan kita yang kedua, kereta cepat. Ya. Nah, kita sekarang sudah berada nih di Beijingnan Station. Ya. Jadi stasiun kereta api Beijing Selatan. Ya. Kalau bahasa Cinanya Beijingnan. Ini adalah stasiun yang menghubungkan kereta cepat di distrik Fengtai, Beijing, terletak sekitar 7,5 km selatan pusat kota Beijing. Jadi stasiun ini melayani rute utama seperti Beijing Shanghai dan dikenal sebagai salah satu yang terbesar, modern, serta sibuk menghubungkan berbagai kota besar dengan kereta cepat tinggi China Discovery. Fungsi utama dari terminal stasiun Beijingnan ini adalah terminal utama untuk kereta cepat high speed yang G dan C trains, khususnya jalur Beijing Shanghai. Dan juga stasiun ini terhubung langsung dengan jalur kereta bawah tanah subway yang ada di Beijing. Jadi ini memudahkan akses dari pusat kota ke stasiun-stasiun lainnya. Ini stasiun modern sobat dengan layanan lengkap, sering disebut sebagai salah satu stasiun kereta paling mewah dan efisien di Cina, karena dia menghubungkan kota-kota penting seperti Shanghai, Tianjin, dan juga melayani ratusan kereta cepat setiap harinya. Stasiun Beijingnan juga merupakan pilihan utama bagi para turis, wisatawan, lokal maupun mancanegara untuk menggunakan kereta cepat menuju Cina bagian selatan. Stasiun Beijingnan atau Beijing South menyediakan banyak pilihan makanan enak, mulai dari kuliner khas Beijing hingga makanan cepat saji populer di areanya. Perbelanjaan di lantai atas. Nah, jadi kalau sobat ke stasiun Beijingnan ini, coba deh bebek panggang, dimsum, atau mie daging sapi sebelum berangkat ya. Lantai atas stasiun dipenuhi dengan restoran dan food court yang menawarkan hidangan lokal seperti mie kuah, nasi campur, dan dumpling. Restoran tipe hotspot seperti Dong Lain Sun atau Nanmen Swan Row sering menjadi pilihan untuk makanan berat, terutama saat cuaca dingin. Jadi restoran di dalam stasiun ini cenderung ramai sobat. Jadi datanglah lebih awal sebelum kereta berangkat. Kereta cepat Beijing Shanghai ini adalah moda transportasi efisien berjarak 1.318 km. Jadi Beijing Shanghai ini bisa menempuh waktu 4,5 sampai 6 jam sobat. Dan layanan ini beroperasi setiap hari dengan kecepatan tinggi, serinya G. Menawarkan kenyamanan, ini setara pesawat, namun terjangkau ya. Sering dianggap lebih baik daripada terbang untuk rute pusat ke pusat kota. Kereta cepat di Cina, High Speed Rail atau HSR, ini adalah salah satu transportasi paling efisien untuk menjelajahi berbagai kota besar dengan kecepatan hingga 350 km per jam. Sistem ini terkenal aman, tepat waktu, dan nyaman, menjadikan pilihan utama bagi wisatawan. Dengan jarak 1.318 km, ini 819 mil, itu jarak dari Beijing ke Shanghai sobat. Jadi memakan waktu 6 jam ya. Dan rute ini populer karena melewati 7 provinsi. Dan dia berhenti di Tianjin, Jinan, Nanjing, dan banyak lagi. Dengan pemandangan-pemandangan yang wow. Pokoknya harus dicoba nih sobat-sobat semua.
Setelah kita menempuh perjalanan selama 6 jam dari Beijing ke Shanghai, akhirnya tepat kira-kira jam 11 malam, kita telah sampai di stasiun kereta cepat Shanghai Hongqiao. Jadi ini stasiun kereta terbesar di Asia yang berlokasi di distrik Minhan, 500 meter barat Terminal 2 Bandara Hongqiao. Jadi stasiun ini khusus melayani kereta tipe G, D, dan C, kereta cepat ya, dan merupakan pusat utama untuk jalur Beijing-Shanghai, Shanghai-Huangzhou, dan Shanghai-Nanjing. Suhu di dalam stasiun kereta cepat Shanghai-Hongqiao ini berkisar 5 derajat Celcius. Tetap dingin sobat, memang lebih dingin di Beijing ya. Oke, itu tadi perjalanan kami dari Beijing ke Shanghai dengan kereta cepatnya. Jangan lupa sobat untuk subscribe, like, comment, and share semua video kami ke sosial media kepunyaan sobat semua. Jangan lupa episode berikutnya selama kami di Shanghai. Tunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.